tanggal berapa? 4. Adelia nomor 5. Adelia Adila Septi, Afisca, Ahmad Yururi, Amelia Alifatun. Sudah suratnya? Amru, Ananda Dwi, Andi Nur Yahya, Anissa Ayu, Anjas Dwi, Arum, Aura, Bella Fitria, Chelsea, Ilma Fika, Devi Nur, Biameta, Dinda Dwi, Ana, Wirayu, Wiratna, sakit ya? Ada suratnya? Oke. Elsa Prilia, monggo Pak. Eva Ramawati, Eva, ada. Sakit. Evi Alianawati, Bariska Rachel, Hani Dwi, Esti Dwi, Ica Nur, Itiara, Inka, mohon perhatian semua ya. Ini ada beberapa temanku yang sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh. Amin. Yang sibuk, yang izin bisa cepat masuk ya. Jadi cuma ngelak ya. Baik ya. Kita ucapkan selamat datang ke Bu Wima. Selamat pagi Bu Wima. Baik semuanya ya. Hari ini sebelum pelajaran dimulai kita harus ada kesepakatan kelas. Sebelum kita saja belum tentang kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan dalam satu kelas yang buat kalian sendiri biar enak, belajar berjalan lancar. Contohnya kesepakatan kelas kira-kira boleh makan tidak? Silakan kalian berkesepakatan. Selama pembelajaran saya boleh makan atau tidak? Boleh. Tapi harus boleh minum atau tidak? Boleh. Sepakat kalian ya. Kemudian yang kedua, kira-kira kalau ada teman kalian yang bertanya, menjawab, kira-kira apresiasinya apa? Kasih tepuk tangan ya. Yang kedua, jika ada teman kalian yang sedang, teman kalian atau bapak yang guru kalian sedang bicara di depan, kira-kira kalian harus ngapain? Dengarkan ya. Deal ya. Terus membuang sampah pada tempatnya ya. Ini malah dari video sana data bagus ini ya. Ada ininya, ya. Itu aja ya. Ya saya ulang lagi, yang pertama boleh makan, bagi asupan ya. Jangan dia dulu kalau mau mengambil jangan ya. Yang kedua boleh minum. Yang ketiga kalau ada bapak yang sedang bicara kalian ngapain? Dengarkan ya. Yang ketiga keempat, jika ada teman kalian sedang bertanya, kemudian bisa menjawab, kalian memberikan applause atau tepuk tangan. Baik ya. Baik, hari ini pendalaman minggu dulu pernah ini penting sekali ya. Hari ini kita akan ya, mempelajari layanan BK. Saya bawa aja ya. Jadi kita mempelajari layanan BK tentang ya, asertif. Tujuan dari layanan ini adalah yang pertama, kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian secara asli tanpa ada yang ditutupi, menunjukkan kepercayaan diri, sikap bela. Contoh begini, ini langsung aja ke contoh biar enak mencernanya. Kadang manusia itu lebih gampang memahami kalau adanya contoh. Kalian pernah nggak diajak teman kalian ngopi? Bulan waktu minggu? Melayang waktu minggu? Pernah ya? Pernah kalian tolak? Pernah kalian turuti? Pernah nggak kalian menolak tapi dengan bahasa yang kasar? Contohnya, minggu bulan
keluarga, mungkin ada yang mungkin kacau ya. Oke, nggak apa sekali-sekali. Karena saya langsung dah kayaknya awakmu guru penjara. Itulah namanya ada asertif, non asertif sama agresif. Jadi kalau asertif itu kalian bisa menolak, mengungkapkan perasaan dengan baik, ya, tidak kasar. Tapi kalau non asertif ini biasanya diawali dengan responnya gue, iya ya aku nanti duit, wah kamu bohong, di rumah ada acara, padahal kamu tidak sih acara ini nganggur, pengangguran banyak. Agresif kalau mulai katanya awak ini teman yang menjerumuskan, kalau cara gue jadi berbicara, ya itu namanya agresif. Kita akan mempelajari itu lebih dalam. Paham ya? Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya ingin kalian pilih semua. Bukunya, pulpen, taruh tangannya. Halo semuanya. Halo. Oke, baca gini, berbeda. Kita harus menguatkan suwi ya. Ke atas ini, tangannya. Jogo ya, sama coba nanti kalian ya. Tangan ini, diangkat ke sini. Kuncinya ambil batu, nah. Lututnya. Tangan kiri, kaki kiri. Udah, betul. Kasih kaji. Udah, sekarang diam dulu bentar. Tangannya tengok gini ya. Ini biar nanti ini kenapa. Tangannya di sini. Nah, tenang, senden. Hadap depan, senyum ya. Nah, jangan merasa itu paling susah. Selama kamu masih punya orang tua, punya wali, masih bisa sekolah, tapi kamu termasuk anak yang betul. Dan ke depan, konsentrasi, silakan pejamkan mata, tenangkan pikiran. Nah, hirup udara melalui hidung. 3 detik, 1, 2, 3, tahan. 3 detik, keluarkan melalui mulut. Pelan-pelan 3 detik. Hidup lagi. 3 detik, 1, 2, 3. Tahan dulu 3 detik, 1, 2, 3. Lepaskan melalui mulut. 1, 2, 3. Hidup lagi. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Lepaskan melalui mulut. 1, 2, 3. Tenang ya. Rasakan udara di sekitar jari jemari. Rasakan dinginnya AC. Rasakan gerak. Udah, silakan melek. Karena saya masih ngantuk gitu. Angkat tangan. Ngantuk berarti malah bagus. Tapi kalau belum ngantuk, berarti perlu konsentrasi. Itu namanya relaksasi tipe 3 detik. Hirup udara 3 detik, tahan 3 detik, keluarkan. Baik ya. Kalau sekarang dikeluarkan buku tulisnya. HP disaku, yang kamu bawa pulpen, saku, buku tulis BK ya. Ya, udah ke depan, gantian ya. Saya dulu hari ini yang bicara, nanti kita 5-10 menit saya jelaskan, baru kalian nanti kita seperti biasa bentuk teknik pembelajaran sama diskusi kok. Paham ya? Dengan saya, siapapun gurunya ya. Apakah laki-laki, perempuan, bapak ibu tolong berbudi ya. Nah, segera pelajari juga kamu. Sekiranya kamu penting, kamu datang pelan-pelan. Sekiranya semampu ya. Kita bisa minta, bisa bapak ibu gurunya memberikan materi berupa PowerPoint, minta filenya boleh, nggak apa-apa. Itu bukan datang nggak boleh, malas apa? Saya minta filenya buat belajar, boleh. Paham ya? Mungkin bukan ini jawaban loh ya. Paham semua ya? Baik, materi kita hari ini asertif ya. Next. Ini artinya bisa kalian baca
dihayati ya. Jadi asertif ini sikap seseorang bisa mengungkapkan dalam dirinya secara nyata tanpa paksaan seperti ini ya. Sikap di mana seseorang mampu bertindak sesuai dengan keinginannya, membela tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Ini perlu dihati ya. Kadang sekarang banyak istilah kalau kita terlalu baik sama orang dimanfaatkan ya. Sebenarnya kalimat itu ada baiknya dan tidak. Baiknya dia akan mencegah berbuat baik. Ya. Kalau tidaknya dia akan menjadi nggak peduli dengan orang lain. Nah, itu kurang pas. Selain itu bersikap itu juga berarti mengkomunikasikan apa yang kita inginkan secara jelas dengan menghormati hak pribadi kita sendiri dan orang lain. Sikap seperti itu mengungkapkan perasaan, pendapat, kemampuan kita yang jujur itu ya. Tolong ya, jujur dan wajar. Kalau kamu menolak ajakan seseorang, mengungkapkan hal kamu imbangi dengan rasa dusta, tidak jujur, maksudnya bukan asertif, non asertif. Kalau dibarengi dengan kata-kata kasar, ini maksudnya pintar sekali. Maksudnya agresif. Ya. Dan Mas juga harus tahu, kalau kita di sini turun di dunia usaha, dunia industri harus bisa, ya, membedakan mana, bagaimana kamu harus bersikap asertif, tidak melakukan non asertif maupun agresif. Next, ini bedanya ya. Ada agresif, ada seseorang dikatakan asertif hanya jika dirinya mampu bersikap tulus dan jujur ini. Kalau dua hal ini diperhatikan dengan baik, jangan sampai salah. Nah. Dalam mengekspresikan perasaan, pikiran, pandangan pada pihak lain, sehingga tidak merugikan, mengancam integritas. Sedangkan dalam agresif, ekspresinya itu terkesan melecehkan, menghina, menyakiti, merendahkan, bahkan menguasai pihak lain, sehingga tidak ada rasa saling menghargai dalam interaksi. Ingat ya, kalian tidak akan diputus hubungan pacaran, pertemanan kalau bersikap asal. Karena kadang itu kita merasa sungkan, benar? Ini kontrolnya tiba-tiba ya, yuk, besok jam 5 yo, minggu jam 4 parani mau renang kan? Padahal kamu gak bisa renang, karena banyak titik masuk angin, mengi, ya menggel, gitu kan? Akhirnya piye, wong sing ngecek kontrol akrab, gitu kan? Mau gak mau menurut, itu masuk dalam hal yang salah. Kalau kamu tidak terus dan jujur, kalau misalnya kamu sudah nggak mau mengajak kamu itu kalau kena adem-adem ini kena mengi, asma, sering masuk, ini ngomong apa adanya, gitu. Kalau kamu sudah bisa apa adanya, bisa dikatakan masuk kategori apa? Ya, next. Ini, mengapa orang enggan bersikap asertif? Nah, tadi ada istilahnya sungkan. Nah, sungkan ini ya, tidak berani bersikap asertif karena takut akan tidak disukai atau menyakiti perasaan. Itu sering muncul di kalangan remaja. Gue takut tak menang di luar gak digolong, di sekolah gak dipukuli, yang kebanyakan geng. Kata-kata sungkan, rasa gak enak itu yang masuk dalam sikap apa tadi? Sini, kita tidak sadar ya bahwa walaupun kita mungkin menghindari situasi tidak nyaman ya tadi sungkan tadi, dengan bertindak tidak asertif, kita justru membahayakan hubungan jangka panjang kita dengan orang lain. Akhirnya apa kamu? Betul, renang, akhirnya mulai renang masuk angin. Jadi kudu kamu besok sekolah akhirnya gak mampu, loro goro-goro iman konyomu tadi. Jadi seperti itu. Kamu nggak bisa bicara apa? Ya. Itulah asertifnya. Letak asertifnya di situ. Harus ya. Negatif. Penelitian dilakukan oleh Fairley, customer
Di Ohio di Amerika Serikat. Apa aja? Merokok, awal mula merokok dipengaruhi orangnya merokok tiba-tiba ke sekolah, orang di pojok tiba-tiba tak merokok. Mesti faktor utama kebanyakan dipengaruhi oleh teman ikut-ikutan karena dia tidak punya sikap asertif. Bergaullah dengan teman sebenarnya merokok. Nah, begitu juga dengan hal berkaitan dengan apa itu berhubungan seks dengan pacar nafsu. Kalau kamu nggak bisa menolak, yang kalau kamu mencinta sama saya ini dong untuk beginimu lah. Kamu bagaimana bisa menolak? Saya ulangi ya. Mari saya ulang. Kalau kamu sampai mengerikan itu, sama aja kamu sudah memberikan kunci hidupmu sama dia. Kalau ditekan keras, bukan yang keras bukan uangmu, tapi tubuhmu yang keras. Berzina pengiriman foto, telanjang. Ujung-ujungnya nanti kamu harus berbuat seksual dengan dia. Awalnya dari foto. Ya, kalau kamu ada paksaan seperti itu segera lapor ke orang tuamu, kalau mau ke wali kelas, kalau mau ke BK, langsung kita akan berurus. Ya, mungkin disebut kalau ada pemaksaan seperti itu. Jangan sampai takut ya. Nah, jadi aman di sini. Saya yakin 12 APH ini baik-baik ya. Amin. Tipsnya ini ya. Tips untuk mengatakan tidak terhadap permintaan yang tidak diinginkan tadi. Dan harus bisa menolak dengan halus tanpa menyakiti, tidak kasar. Ya, jangan khawatir. Masa guru-guru kamu nggak mau diajak tentang apa diputus teman. Jadi apa mengajari yang jujur. Makanya kalau semuanya diawali dengan jujur, enak. Sorry bro ya, aku kayak so belum menang kalau ini aku di lorong ini. Aku naik titik ini masuk angin itu orang di sekolah. Aku ya so renang, karena aku yang kayak sitok kayak ini Blackstone, apa Blackstone. Batu hitam, belum ada sitok itu. Kamu tas. Resi, oh, coba paksa. Kalau kamu nggak suka ngomong nggak suka. Iya bro, aku gak seneng aku gitu loh. Minggu loh jujur, tapi jangan bohong. Kalau kamu bohong, berarti bukan orang santai. Kalau kamu nggak suka ngomong aja nggak suka, paham ya? Nah. Ini bisa dibaca pelan-pelan ya. Setuju atau tidak? Penting. Kalau kamu nggak setuju, bilang setuju. Apa alasannya? Pada temenmu ya, jangan di setengah-setengah. Belum jawab, bertanyalah untuk mendapatkan kejelasan klarifikasi. Misalkan kamu tidak jelas ajakannya, bilang lagi. Banyak. Dia udah lama terus. Tapi aku tuh sukanya basket, suka aku pencak silat, kamu setuju apa kayak? Jangan selalu kamu ikut alur ajakan temanmu aja. Ada itu ada nggak baiknya juga itu. Cara nolaknya singkat, jelas dan logis, jangan beda-beda. Ya, sukanya apa, kenapa kamu nggak suka renang, dijelaskan yang baik pada temannya. Ya, gunakan kata-kata yang tegas. Tidak, ya. Sepertinya saya kurang setuju ini ya. Daripada ini, kata-kata ini jangan diucapkan ya. Saya kurang, ini kan kurang, itu masih ada. Itu. Saya tidak sependapat. Ngomong aja nggak suka ini gitu aja. Bro, ayo lu kerja nih kongannya, udah garam nih. Pakai kamu si tawani budi. Ini toko ini sandi, toko ini hotel ke rumahmu. Karena saya ngajak kau coplek, nanti kau coplek SD atau sak frekuensi atau sak apa jenis saya rasanya. Ya jangan mau. Kalau kamu kan nggak suka di situ ngomong dengan jelas dan tegas, tapi jangan kasar, ya. Nah ini bahasa yang diungkapkan, pikiran verbalisasi ini perlu di teknologi juga bukan guyu, standar tegas begitu orang punya malah kau buka kau paham ya? Tapi antara kamu tunjukkan di ucapan dan sikap harus sama. Terus mendesak, enak konon, ayo bro bisa naik, ini kebablasan kamu betul di jalan terus, naik. Karena apa? Ini
didiamkan mengatur pembicaraan. Terus bro, ade bahas tiane aja tenang ae. Saiki bahas opo, bahas sosmed apa bahas gawe KEC yang lain. Biar nggak bahas itu terus. Paham ya? Dialihkan pembicaraan. Ya. Tidak perlu minta maaf. Kalau ini pas koyo pengen iki yang paling suka orang. Kata-kata seperti itu maksudnya nanti bukan asertif. Paham ya? Kalau kamu tolak saya ini dengan kata-kata minta maaf, itu saya itu tahu minggu ngarep cek maneh. Paham semua ya? Nah, tidak akan rusak hubungan pertemanan gara-gara kamu menolak ajaran. Paham semua ya? Ini jangan merasa bersalah deh, sungkan, kunjungan sungkan. Ini sungkan, ini lain yang menyebabkan tidak terjadi asatan seperti ini. Paham semua ya? Ini negosiasi jalan tengahnya, biar sama-sama tidak ada yang dikorbankan. Paham ya? Biasanya kalau sudah menginjak angka 10 ini halnya biasanya ketika itu. Paham ya? Ini misalnya kamu sedang ada masalah, temenmu tahu ya terus ini yuk kamu kan jauh buat gitu, terus boleh sih kamu aku warung bukan di kafe di habis. Ini sikap mas itu baru main. Paham ya? Sebenarnya gini, kamu kan di rumah punya masalah, stres, betul pak? Masalah berapa saat? Harusnya kalau kamu masuk, kan tetap satu masalah. Kamu tambahin bolos, di masalah berapa? 2. Tambah. Di masalah kalau keluarga, bolos di masalah harus sekolah. Tertatib. Kalau ya, kalau tak. Next, ya. Thank you. Baik ya, untuk implementasi itu semua, ya biar kalian lebih memahami, kita membentuk kelompok. Paham ya? Silakan hitung dari sana, 1 sampai 10. Silakan berkumpul sesuai 7 tadi. 1 sampai berapa tadi? 10. Nah, baru itu. 1 sampai 5. Kakek kelompok nanti. Buka dari sana. 1 sampai 5. 5, 2. Nah, di sini melingkar nomor 1, sini nomor 2, nomor 3 sana, nomor 4 sana, nomor 5 sana. Melingkar ya. Sesuai dengan kelompoknya, tasnya di bawah. Dan silakan ditulis pojok kanan atas dari tanggal sekarang. Bawahnya bidang layanan sosial. Sosial, ya, bawahnya tadi asertif. Baik.
Ya, ini saya bagi LK, lembar kerja dikerjakan langsung sesuai dengan petunjuk ya. Ini nanti ada angka 1 sampai 15. Di pojok kanan atas ditulis nama, asal kelas atau nomor HP. Ya. Kurang pojok kanan atas ditulis nama kalian, asal kelas, nomor HP. Tulis. Udah langsung dibaca itu 1 sampai 13. Baca dulu. Kalau cocok tulis betul. Misalkan kalau satu saya hampir tidak pernah minta bantuan pada orang lain, betul tulis betul. Kalau salah tulis salah. Paham ya? Ada jawaban betul sama salah sesuai dengan diri kamu sendiri. Bingung? Nah, tekan ya. 10 menit. Tulis betul atau salah di sampingnya ditulis. Kalau salah betul. Bingung? Jangan tanya kalau bingung. Kalau ada yang tanya, silakan angkat tangan ya. Nah. Tolong disesuaikan benar ya, secara jujur. Kalian sesuaikan dengan hati nurani kalian, sesuai dengan kondisi pribadi kalian.
menjawab itu dengan jujur, nggak ada ditutupi, itu nanti nggak ditentukan ya. Buat kalian, nggak usah khawatir, buat kalian sendiri. Nah, kalau masih tadi ragu di atas coret, kamu jawab sesuai dengan kondisi diri kalian sendiri, secara asli dan asli-aslinya. Nah, dan khawatir itu tidak ada pengaruhnya dengan kelulusan kalian. Kita belajar keterampilan bagaimana bisa berasertif dengan baik. Yang ada tambahan daftar di graduate nanti bilang ya, bilang saya ya. Ada kesulitan? Bisa ya? Ya, ada kesulitan? Tidak ada ya? Terus ada kesulitan? Yuk. Ada kesulitan? Paham ya? Kalau sudah duduk di tempat masing-masing. Dan sudah mengerjakan angkatan? Sudah? Oke. Nah, kita lanjut, silakan dilihat tuh. Petunjuknya di bawah ya. Berikan angka 1 ya, atau 1 angka untuk setiap jawaban betul. Nah, jangan dulu yang jawaban betul sampainya sama dengan 1. Angka 1. Nah, sampainya. Yang ada jawabannya benar, betul ya. Yang salah kasih sama dengan 1. Salah kosongin dulu aja. Sudah? Melingkar tuh, itu Pak Mences, itu Mences. Mences gitu. Mences boleh gitu. Nah, sing melingkar sing apik. Nah, dikata profesional. Dan kemudian jumlahkan nilai yang kamu peroleh. Sudah jumlah siji tambah siji sampai yang ada benarnya berapa? Dan siapa yang sudah dijumlah? Katakan sudah semua ya. Oke, saya bacakan nilai 0 sampai 4 menunjukkan tingkat kenyamanan Anda itu mengungkapkan perasaan dan pendapat, dan juga menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Artinya kalian itu punya sikap asertif yang bagus. Kalau jumlahmu 0 sampai 4, angka 1 ini loh. Kami itu buat kalian, itu rahasiamu ya, jangan dikumpulkan. Kalau kamu menjawab betul pada beberapa pertanyaan di atas ya, 4 tadi jumlahnya. Mungkin kamu memiliki hambatan untuk bersikap asertif di suatu bidang, tetapi tidak punya masalah di bidang lain. Periksa lagi pertanyaan tadi dan pelajari situasi membuat kamu merasa tidak nyaman. Sungkan dulu. Perbaiki situasi ini dulu untuk meningkatkan efektivitas komunikasi atau asertif. Kalau 5 sampai 10, jangan baca di bawahnya itu, menunjukkan adanya perasaan tidak nyaman untuk meminta apa yang kamu inginkan, atau kesulitan menolak sesuatu yang tidak kamu inginkan. Keengganan untuk mengungkapkan perasaan. Berarti kamu itu kalau 5 sampai 10
tingkat asertif kalian itu kurang baik. Perlu ditingkatkan lagi. Pak, apakah itu normal? Normal, manusia seperti itu. Makanya bisa berlatih dari sekarang. Angka 11 sampai 15 menunjukkan kamu mempunyai kesulitan besar dalam bersikap asertif. Titik-titik konsolnya, yo, oke bro, padahal kamu jenis bro, buat tetap gak sombong. Aku kira senang ngopi, aku ngopi ngoten terus karuan, mah umat, asam lambung enggak. Dewe sok kamu gak seneng kuwi, delok mah lambung kok gelem jak kopi salah ya. Wis kamu ngomong, piye bro penyakit lambung iki. Kowe lagi tajak ngopi, aku mati kok. Lah wis ngomong apa adanya. Itu namanya asal. Kalau dibandingkan dengan kata-kata kasar, dan yang kamu ngomong bisa gede ya bu. Ini masuk kategori apa tadi? Agresif. Apa? Agresif. Luar biasa. Agresif. Tapi bilang ini, kurang sing akeh bro yo. Iki yang ini yo. Aku yo loro aneh ya. Gak oleh buku ngopi ya. Aku minta maaf banget ya. Itu masuk apa? Nah, karena dibarengi minta maaf. Kondisinya kan nggak salah. Kenapa minta? Kecuali kan dalam kondisi konflik. Nah, ini berjalan ini bukan konflik. Ini sebuah pilihan yang berkaitan dengan ajakan-ajakan tertentu. Paham ya? Dan ininya pertanyaan dilempit, plak, dimasukkan buku tulis. Kita masuk di diskusi selanjutnya. Biar kalian semakin paham, semakin memahami tentang implementasi asertif yang baik. Bawahnya kelompok 1 dan kelompok 3 ditulis bawahnya. Yang lain nggak usah. Kelompok 1 dan 3, carilah beberapa faktor. Ya. Carilah beberapa faktor yang menyebabkan banyak remaja tidak mau bersikap asertif atau kesulitan bersikap asertif. Kelompok 1 dan 3, kelompok 2 dan 4. Carilah beberapa faktor yang menyebabkan remaja bersikap agresif terhadap ajakan seseorang. Bawahnya belum? 5. Kelompok 5. Carilah beberapa faktor kenapa remaja sering melaksanakan kegiatan non asertif. Silakan didiskusikan dengan teman waktu kalian 7 menit. Silakan dibuka HP-nya saling kerjasama, nanti baru ditampilkan. Ya, silakan 7 sampai 10 menit. Sudah jelas ya dengan tadi pertanyaan tadi ya. Sudah jelas ya tadi pertanyaannya ya. Sudah jelas ya pertanyaannya.
3 menit. Ya, silakan kelompok 4 berdiri salah satu membacakan hasilnya, kemudian kelompok lain silakan menanggapi, bertanya, dan yang lain bisa menjawab. Silakan kelompok 4 berdiri. Kelompok 4 siapa katakan kelompok 4? Silakan salah satu berdiri. Ayo semuanya, dengan tadi kesepakatan kita, kalau ada yang bicara kalian memperhatikan. Silakan menghadap semua ke temanmu yang ingin mendemonstrasikan. Silakan. Kenalkan, nama saya Amru dari 12 Pelajaran 1 ini absen 6. Ya, silakan. Tulisannya adalah beberapa faktor remaja bersifat agresif terhadap penolakan ancaman seseorang. Penjelasan saya penyebab faktor tersebut yaitu perilaku faktor lingkungan, frustasi, kebiasaan, keinginan meluapkan perasaan emosi sehingga menyebabkan remaja tersebut memberikan perilaku seperti itu, agresif. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Silakan yang bertanya. Silakan kelompok lain bertanya. Kelompok 2 katakan. Kelompok 2 katakan semua. Silakan salah satu kelompok 2 bertanya. Atau kelompok lain yang bertanya silakan. Ayo lo yang aktif ya, silakan. Absen 04. Nama lengkap Ahmad Dururi. Bagaimana cara menghadapi masalah tersebut? Bagaimana menghadapi masalah tersebut? Oke. Silakan kelompok anggotanya dibantu jawab atau kelompok lain bantu jawab, silakan boleh. Ya, silakan. Ayo tolong diperhatikan semuanya. Ayo. Ya. Cara mengatasi persoalan agresif adalah berpikir sebelum bertindak ketika situasi memanas dan perasaan hati mulai kacau, sebaiknya jangan menggabung melakukan tindakan agresif. Ungkapkan perasaan hati, olahraga, healing, dan mencari solusi dalam memecahkan masalah. Bagus sekali. Oke, kita duduk. Kelompok 1, silakan berdiri mempresentasikan. Kelompok 1
satu, pilih salah satu, ayo gantian yang aktif ya. Tadi bilang gimana? Harus aktif. Ayo silakan. Absen? 28, silakan. Sudah? Luar biasa, tepuk tangan. Silakan ingin bertanya atau menyaga nggak setuju, silakan berdiri. Kalau saya dari Nur saya mau absen 16 menanyakan maksud dari tipe pribadi dan Oke, luar biasa pertanyaannya. Oke. Silakan bantu jawab, anggota kelompoknya atau teman yang lain boleh bantu jawab. Silakan. Silakan. Ya. Ke sana, Mbak. Maksud dari tipe kepribadian adalah suatu ciri dari individu yang dapat menggambarkan perilaku, pemikiran, dan emosinya serta dapat diamati yang menjadi ciri seseorang dalam menghadapi dunianya. Mana dok? Pas dok. Nah, tepuk tangan. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizka Jaja Belanda, nomor absen pasal 3. Ya, silakan. Pertanyaannya, carilah beberapa faktor yang menyebabkan banyak remaja kesulitan bersikap asertif. Yang pertama, jawabannya lebih mementingkan orang lain. Terus yang kedua, terlalu memaksakan diri untuk mengikuti perkembangannya lingkungan. Ketiga, takut tidak memiliki teman. Keempat, selalu merasa tidak enak untuk menolak. Kelima, kurang etis pada diri sendiri. Bagus. Silakan ditanggapi atau bertanya kelompok lain yang belum ya. Nah, silakan. Yang belum pernah bertanya, silakan. Nah, ada di sana. Nama lengkap, nomor absen. Perkenalkan nama saya Andi Saudra, absen dulu. Ya, silakan. Bagaimana cara berkomunikasi secara asertif? Ya. Silakan yang bantu jawab, nomor lain boleh. Nah, di sana, silakan. Perkenalkan, nama saya Delia Setiarto, absen 2. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Abias. Bagaimana cara berkomunikasi secara asertif? Mengedepankan cara pandang untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan tanpa memaksakan kehendak serta tidak melanggar hak. Luar biasa, bagus. Kelompok yang belum kelompok berapa? 5. Kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sini mas. Saya Andi Nuryansyah, nomor absen 08 dari kelompok 5, ingin menjawab pertanyaan dari Pak Fandi. Soalnya adalah carilah beberapa faktor kenapa beberapa remaja melakukan bahkan sering melakukan kegiatan non asertif. Jawabannya adalah karena tingginya rasa sukar untuk mengungkapkan masalah pribadinya dan memberikan alasan dari kekurangan yang kita miliki. Dan ada kurang keyakinan terhadap diri kita sendiri, lalu ada karena tingginya rasa tidak percaya diri ketika memberikan alasan yang sejujurnya dari hati kita kepada orang yang mengajak berbicara atau lawan bicara kita. Terima kasih. Bagus. Tepuk tangan. Silakan ingin menanggapi, bertanya. Silakan. Ayo kelompok yang belum, saya belum. Ayo dapat 3 loh ya. Harus aktif, jangan malu. Silakan. Ingin bertanya. Kalau tidak ada saya tunjuk nanti. Silakan dari sana. Nah. Saya Icah Aziza mau bertanya, bagaimana agar tidak sakit hati dengan teman yang menolak dengan agresif, padahal bisa kan menolak dengan perkataan yang baik. Terima Terus. kasih.
Luar biasa ya. Silakan ini bantu jawab dari kelompok 5 atau teman yang lain bantu jawab boleh. Silakan ini bantu jawab. Jangan diam aja, dicari jawabannya. Ayo, latihan untuk aktif ya. Nah, biar kalian gak gampang malu. Ya. Masih ada tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 3 sakit, 1 izin. Yang izin Amelia, yang sakit Dewi Ratna, Eva Rahmawati, sama Melisa Rachel. Oke, silakan. Yuri tadi sudah berdiri ya. Nah, bisa dikasihkan temannya yang belum. Nah, biar semuanya pede. Ayo serius. Ayo. Nama lengkap nomor absen. Nama saya Elsa Fitri Agustiansi, nomor absen 21. Ya. Silakan. Semuanya memberi kepastian, menghindari alasan, Terus. ekspresikan wajah, jangan berbohong, dan terima kasih. Maya, bagus. Mas jawaban dong. Yang belum kelompok berapa? Kelompok berapa ya? Kelompok 2 silakan. Halo, tolong perhatikan ya. Ada saudara semua. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri, absen 26. Darilah beberapa faktor yang menyebabkan remaja bersifat agresif terhadap ajakan seseorang. Pertama, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Ada juga karena frustasi, keinginan bercanda, kebiasaan, berkurang keinginan meluapkan emosi. Bagus sekali. Yang lain, silakan yang belum bertanya silakan. Menanggapi jawaban dari teman kalian, silakan. Ya, silakan. Nama saya Amrapa Yunasila, absen 12. Apa contoh faktor agresif dari faktor Oke, sama-sama. faktor sosial. Silakan yang bantu jawab boleh, kelompok lain boleh bantu jawab. Ayo silakan yang bantu jawab, silakan. Tolong perhatikan semuanya. Silakan. Faktor sosial paling mendahulunya pada positif adalah hubungan yang kurang baik. Ayo contohnya apa? Hubungan yang kurang baik terhadap lingkungan sekitar, yaitu tekanan atau sama. Tuh, oke luar biasa lumayan. Gimana tuh yang tadi bebas? Nah, oke sudah semua ya. Nah, silakan kembali ke tempat yang tadi posisinya 44.
Teruskan kanan kiri. Silakan bergerak rapi. Tas ditaruh sebelah kanan. HP-nya dikeluarkan, silakan mengisi refleksi yang ada di link. Nah, dan saya ingin perwakilan dari kanan dan kiri salah satunya untuk membacakan refleksinya. Silakan, saya tunjuk apa, angkat tangan. Linknya dibaca, kamu ucapkan. Dibaca pertanyaan apa, diucapkan. Silakan. Salah satu. Ayo. Ngomong siapa? Aura berdiri. Dibacakan. Salah satu. Yang banter. Silakan dong. Apa yang kamu rasakan saat layanan BK hari ini? Ya. Dijawab kamu apa? Senang. Alasannya? Karena kita bisa lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat. Bagus sekali. Nomor 2. Yang kedua, hal positif apa yang bisa kamu ambil dari layanan BK hari ini? Ya. Silakan apa? Kita lebih bisa mengetahui tentang aset. Ya. Sati. Oke. Satunya? Cuma 2 aja. Oke. Luar biasa. Beri tepuk tangan. Yang sebelah kiri saya silakan. Pojok berdiri itu. Nah, dibaca. Gak apa-apa dibaca aja, sebisamu. Kan refleksi. Karena 01 dibaca. Apa yang kamu rasakan saat layanan BK hari ini? Ya. Senang. Nah, alasannya? Alasannya karena saya juga lebih mengetahui di dalam tentang aset itu dan bagaimana cara Luar biasa. Terus selanjutnya? hal positif apa yang bisa kamu ambil dari layanan BK hari ini? Hmm? Hal positifnya, saya dapat mengetahui cara mengendalikan sifat assertif dan agresif. Oh, luar biasa. Oke, silakan yang belum dilanjut. Yang sudah mengisi angkat tangan. Refleksinya. Lanjut ya, yang sudah ya, silakan. Pakai HP ya teman nggak apa-apa. Itu kan bisa ngirim sampai 2 kali. Tapi kan terpakai nama kamu. Ya. Sudah. Yang kota di tenteng tentunya. Sudah. Proses. Sudah. Sudah ya? Tolong perhatikan. Baik. Kalau berada depan untuk pertemuan BK hari ini, layanan BK hari ini sudah selesai ya. Halo. Tolong perhatikan dulu, Zender, tadi gimana kesepakatannya ya? Nah, hari ini layanan BK tentang topik asertif sudah selesai ya.
Karena luar biasa sekali. Harapan saya ini bisa kalian implementasikan di sekolah, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Paham ya? Kalian bisa membedakan bagaimana itu harus bersikap asertif, menghindari non asertif dan agresif. Kalau ini bisa dilaksanakan di rumah, biarkan kedepannya enak. Kalau kalian terlalu ikuti teman, nanti nggak bisa jalan dengan baik. Paham semua ya? Kita doa dulu sebelum pembelajaran berakhir. Silakan ingin lebih doa, silakan siapa? Siapa? Raju, silakan. Dan sekian dari saya, dan kurang lebih saya minta maaf ya. Aku salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.